tahun 2015 itu ada publikasi mengatakan Malawi itu produksi ubi yang tertinggi di Afrika. Nomor 2 setelah Cina di dunia. Saya bilang mana Indonesia? Gitu. Jadi semangat juga nanti Indonesia nanti tertinggi lagi gitu. Iya, makanya ayo kita dukung ini Bu Erna Putri untuk mengembangkan ubi jalar di Indonesia ya. Komoditas ubi awet kan ada di Indonesia ya. Ada. Nanas, terus jeruk apa itu kita juga punya gitu ya. Jadi mungkin bisa diedukasi nih. Teh Erna ke sahabat Yampi bahwa kita mempunyai semua potensi yang bisa dimanfaatkan dan mendapatkan nilai tambah. Iya, itu yang penting nilai tambah itu. Diedukasi bahwa selama ini mungkin hanya sebagai apa ya, sampingan saja ya. Itu tambahan ini aja ya. Nah, bayangin aja Malawi waktu saya masuk 2010 memperkenalkan ubi jalar, 2015 saya udah pindah ke Afrika Barat. Ada ini lagi riset gitu ya, evaluasi gitu. Tahun 2015 itu ada publikasi mengatakan Malawi itu produksi ubi yang tertinggi di Afrika. Nomor 2 setelah Cina di dunia. Saya bilang mana Indonesia? Gitu. Jadi semangat juga nanti Indonesia nanti tertinggi lagi gitu. Iya, makanya ayo kita dukung ini Bu Erna Putri untuk mengembangkan ubi jalar di Indonesia ya, para sahabat Yampi. Jadi teman-teman Yampi ini kan seluruh Indonesia. Jadi saya rasa ubi itu bukan barang aneh lagi gitu, dan itu keseharian ada di lingkungan mereka ya, sehingga dengan kedatangan Ibu Erna ini diharapkan memberikan edukasi ke sahabat Yampi bahwa gitu ya. Nah sekarang yang kita miliki ini perlu kita itu jangan misalnya ada ubi merubah beras dengan ubi, enggak. Tanaman itu harus semuanya sama, ada gilirannya gitu. Tumpang sari gitu kan, gilir tumpangan gilir gitu kan ya. Itu juga ahli-ahli pertanian harus bisa mengatur gitu. Nah bagusnya ubi, ingat diversifikasi itu kali ya. Papua itu makan aslinya kan ubi. Di Papua itu secondary diversification untuk genetic variation setelah Peru, setelah Latin Amerika. Jadi negara asal dari ubi-ubi itu adalah Amerika Latin. Jadi dari Meksiko, di bawah Meksiko sampai Peru, di utara Peru. Itu daerah awal ubi-ubi itu ditanam asalnya. Kemudian Portugis membawa ke Afrika, membawa ke Asia. ke Monmori di bawah Australia gitu. Terus mentok-mentok di Papua. Nah di Papua itu ternyata karena mereka itu merasa ubi itu makanan staple food, jadi dipelihara terus. Makanan jadi pokok ya, itu ya. Variasi dari genetik itu tinggi di sana. Nomor 2 setelah Latin Amerika. Di Papua. Di Papua. Tapi belum tergali. Sudah, cuman sekarang kita harus tidak dihilangkan gitu. Karena kadang-kadang ini kayak rumput dibuang gitu kan ya. Kan saya juga pengen sekali bergerak di memelihara plasma nutfa ubi jalar. Kemudian juga kelapa. Kelapa itu kan Indonesia itu salah satu country of origin juga kan, kelapa. Kemudian mangga juga bervariasi, pisang. Pisang itu juga country origin, Indonesia dan India Selatan. Indonesia itu country origin of pisang. Ya. Berbagai pisang. Berbagai pisang. Kita kenal ada berapa ya? Jadi menurut genomnya itu ada pisang yang bergenom ABAB,
AAAA4 kan ya. Jadi genomnya itu AB dan A. Ya, kalau genomnya itu A, pisang yang dimakan untuk table, pisang gitu. Yang AB itu kayak pisang tanduk, pisang yang digoreng, pisang yang direbus, pisang yang dimasak gitu. Nah, di Uganda pisang yang dimasak yang AB itu dijadikan staple food bagi mereka, makanan pokoknya itu pisang, gitu. Di Ghana juga pisang, ya pisang yang AB itu, gitu. Untuk digoreng, untuk digoreng, untuk dimasak, untuk digulai atau untuk direbus gitu. Ya. Nah, di Indonesia tuh semuanya ada. Ya. Makanya saya pengen juga gitu bergerak di dukung plasma pisang-pisangan. Sahabat Yampi akan mendukung ini niat baik. Niatnya banyak tapi orangnya udah tua. Kuat kalau berkarya itu tidak ada. Bu Ena mau tanya bersamaan dengan keberhasilan ya, tentu ada yang harus dialami dengan situasi ya. Saya lihat di situ tandus karena orang Indonesia yang biasa royo dan sebagai nyaman gitu, bagaimana mau bisa dari kondisi yang nyaman terus menghadapi yang ya kita juga susah awalnya barangkali ya. Sampai bertahan loh 30 tahun tuh tidak gampang menyesuaikan geografis yang kita sudah kayaknya orang Indonesia pasti kembali Indonesia gitu ya kalau mereka tinggal di luar gitu. Bagaimana bisa adaptasi segitu lama di Afrika loh, ini yang saya tanya Bu Ena, bukan yang jangkanya panjang juga loh. Jadi gini, saya waktu Indonesia kita kan ada nyanyi nih, tongkat kayu dan lain jadi tanaman. Jadi kan kita santai aja, bukan lautan, hanya kolam susu gitu kan. Jadi kita juga santai-santai aja. Pergi ke Belanda, musim dingin, semuanya mati gitu kan. Lihat, pantesan orang Belanda itu berusaha untuk hidup gitu, untuk makan mereka, ya kan. Nah, berusaha, malah Belanda tuh negara yang kecil, malahan terkait kaya, masuk negara kaya gitu, membantu-bantu ngasih uang gitu kan ya, untuk pertanian gitu kan ya. Nah, orang Indonesia ini terlena karena tanahnya tanah kaya gitu ya kan, orang tongkat kayu ditanam jadi tanaman gitu ya, jadi nggak perlu susah. Nah, setelah itu karena kita main apa aja, tebang kayu, semuanya dihancurin segala macam gitu. Jadi tanah itu kan nggak selalu memberikan nutrisi kesuburan gitu kan. Kalau tanamnya dihilangkan, kemana masuk lagi nutrisinya ke tanah gitu. Nah, yang terjadi itu di Afrika tuh gitu, mereka tuh tebang kayu aja gitu ya kan. Kita dulu waktu sekolah di IPB tuh ingat ya kan, ada tanaman yang hilang ya kan, sampai burung pun nggak ada di sana ya kan, ingat tuh ya, ternyata ada, tahu negaranya di mana gitu. Ya pohon itu memang hilang, burungnya hilang gitu. Nah, yang terjadi dari tebang yang tidak sembarangan, yang sembarangan itu akhirnya tanah nggak bisa terkontrol lagi. Climate juga climate change, perubahan iklim, ya kan. Nah, kita yang sekolah pertanian ini harus bekerja keras, gimana ya caranya yang membantu ini gitu. Makanya pertama kali saya ke Afrika, Malawi masih lumayan, ada danau Malawi sepanjang diri masih ada air. Jadi mereka hanya tidak punya teknologi bikin irrigation. Nah, banyak yang pompa dari energi matahari. Itu banyak dapat ini dia, dapat bantuan gitu kan ya. Nah, dimanfaatkan arah gitu. Yang kelompok-kelompok tani itu arah manfaatkan, yang punya pompa dengan tenaga matahari, yang punya radio program. Karena bisa menyebarkan informasi, itu kelompok tani itu harus ambil keberhasilan itu, ya kan? Bukan membuat kelompok tani yang baru lagi, gitu. Cari yang mana gitu. Dah, di Malawi masih lumayan gunung-gunung, pergi ke Afrika Barat, ke Utara, ke Ghana. Nah, itu yang pertama saya bilang, aduh ya Allah, apa yang mau saya kerjakan nih gitu.
Nah, tindakan saya yang pertama, karena kalau angin itu berembus tebu, Panas tuh ya, panas dan Panasnya. mungkin ya. Nah, untungnya duduk di bawah pohon, Mm-mm. tuh rasa enak gitu ya, enak, rindang, dingin gitu. Nah, pohon-pohon yang tinggal itu savana. Savana itu artinya ada segerombolan pohon di antara yang tanah kosong itu kan, itu savana kan. Nah, yang pohon-pohon itu pohon-pohon yang berharga bagi mereka, pohon asam Jawa, ya. Terus pohon cenat itu untuk skin, untuk nanti itu bisa untuk kulit, untuk lemak gitu kan. Itu karena menghasilkan ekonomi baginya, jadi mereka nggak nembang gitu. Itu aja yang tinggalin gitu. Terus dawa-dawa itu pete. Oh, ada. Pete Afrika, pete Ghana yang kecil-kecil, rasanya pete sama, tapi mereka tuh ngambil serbuknya. Jadi kalau kita pete kita terlalu matang kan kuning itu ada bulu-bulunya itu kuning. Itu yang mereka ambil sebagai bumbu. Oh, jadi yang matang ya justru. Yang matang ya. Nah, itu bumbunya dijadikan spices gitu. Kayak bumbu yang udah digiling Ditumbuk, gitu, ya, yang kayak ditumbuk. ya. Nah, itu dawa-dawa. Makanya saya kalau kehilangan pete udah makan dawa-dawa gitu. Iya, Jadi iya. lumayan gitu. Nah, sekarang saya mungkin karena kita waktu di agronomi juga kan kita belajar ini irigasi kan. Irigasi kita kan kuat waktu di IPB agronomi itu. Padi sawah itu kan menjadi dari Bali itu kan Andalan ya, menjadi iya. suatu Sumpah itu ya. menjadi Yang suatu pengairan sistem pengairan Indonesia itu terkenal bagus gitu, ternyata, ya kan? Ya. Nah, ilmu-ilmu dari sekolah dan dari pengamatan sekitarnya itu saya terapkan gitu di Afrika. Tambah dengan mereka tuh ngambil airnya harus jauh-jauh pakai ember. Iya. Memanfaatkan air. Jadi saya bilang pertama kali bikin ladang di sekitar rumah dulu. Taman seadanya sekitar rumah, bermacam-macam. Ya kan, ada pupuk kandang, masukin pupuk kandang. Satu nggak mau pakai pestisida karena semuanya pakai pestisida mati semua gitu kan. Nah, terus kemudian kalau Anda itu bawa air, mau cuci tangan pertama pakai sabun dibuang dulu. Yang kedua itu masukin lagi, disiram ke tanaman. Pengawetan air supaya bisa didaur ulangkan gitu. Kayak gitu. Nah, disiram ke tanaman. Nanti kemudian karena seupil tanah sekitar itu kan, jadi bisa dikontrol gitu. Nah, untungnya di ubi jalar ini 500 meter square aja, ya itu tuh bisa menghidupkan untuk family untuk 5 orang. Oh, 500 meter Itu bisa menghidupkan family 5 orang. Oh, ya. Untuk makan dari sana gitu. Dari situ. Jadi produksinya ubi jalar ini selama setahun bisa, bukan selama setahun, 3 bulan. Iya, artinya kan terusan. Ya, artinya tuh mereka bisa gitu. Iya. Nah, memang si pemulihan tanaman tim nih ya harus mencari varieti yang tepat. Itu harus kerjasama. Nggak bisa kerja sendiri itu nggak bisa. Jadi selama Bu Erna ada di Afrika, baik Afrika Barat, Sahara dan sebagainya itu bekerja tim yang terdiri dari disiplin ilmu macam-macam gitu ya. Nah, dari sekian perjalanan yang sangat berkesan, yang mana ini Bu Erna? Yang terasa terus sampai menjelang pensiun pun itu teringat terus, mana ini? Proyek yang ataupun kegiatan yang dilakukan di Afrika, baik tadi ya di Ghana, di mana itu yang terkesan sampai sekarang? Semuanya mempunyai kesan masing-masing. Nah, terakhir tuh saya mengembangkan teknologi untuk bagaimana menyimpan ubi itu bisa lama. Ubinya bisa lama karena ubi itu kalau ditaruh gitu aja cuma 2 minggu seminggu rusak. Itu rusak. Apa kayak racun gitu ya? Iya, rusak gitu, nggak bisa dimakan lagi gitu. Nah, terus melihat dari lokal, saya tuh suka sekali local knowledge. S3 saya juga, local knowledge, S3 saya juga local knowledge digunakan gitu untuk breeding gitu. Nah, dari local knowledge itu mereka naruh
di gudang tuh ditimbulin dengan pasir, itu di Malawi, ya kan. Di Mozambik mereka tuh bikin lubang, timbun ubinya di lubang. Di Uganda Utara timbun ubinya dengan kompos gitu. Nah tapi ada negatifnya juga gitu, ya kan, karena ternyata tidak lama gitu. Nah orang mengadakan penelitian, ya, sand storage. Ya, nama penelitian sand storage innovative technology. Nah itu diambil semuanya, nanti diuji coba dulu yang mana yang bagus gitu kan ya. Nah ternyata hasilnya itu sand storage dengan step pit, jadi sand storage yang di dalam pit dibikin lubang, ada ukurannya, nanti dikasih step, tangga-tangga, setiap step itu berapa ubinya, jadi bisa dihitung untuk penjualan nantinya. Ya, asosiasinya untuk penjualan juga, dihitung berapa. Jadi rotasi ya, nanti yang diambil yang ini. Ya, ini dulu. Waktu, bisa dijual gitu. Nah, terus juga step dimodifikasi gitu kan, lokal knowledge itu pakai step, karena kalau lubang aja perempuan tuh susah katanya ngambil, dan lagi kalau ngambilnya diinjak ubinya hancur kan. Jadi pakai step itu kan masih bisa, yang ubi ini masih utuh gitu kan ya, karena kulit ubi hancur rusak ubinya, kulitnya itu tipis, ya kan. Nah step pertama itu yang step pit itu kan harus di luar. Ya, karena kalau musim kering bisa dibuat di luar gitu ya. Musim kering ditimbun dengan pasir gitu kan ya. Nah kalau musim hujan dimasukin ke dalam, kita namakan sandbox, dibikin box. Kita kan kamar mandi itu ada air mandi itu di box itu kan. Nah ini ditaruh di box itu kan. Ini dimasukin ubi di situ dengan layar stand gitu kan ya. Nah, stand itu ada syaratnya juga, harus ya. Jangan halus. Kalau halus nanti ubinya menjadi kayak semen. Jadi melekat. Karena ubi itu bernafas, ya kan. Jadi harus medium. Ada pori-pori gitu. Ya, medium level. Jadi pasir-pasir yang pasti ada. Bisa sekarang kan udah banyak pasir di mana di kipas dimasukin aja gitu. Jangan yang halus. Yang kasar nanti kulitnya juga rusak. Jadi harusnya medium size gitu. Nah kemudian kita harus ngamatin terus, setiap ngamatin bisa diambil dimakan gitu. Kalau misalnya ada yang muncul sedikit yang tumbuhan kucingnya gitu. Kalau misalnya di bawah 1,5 cm, bisa dititik gitu kan ya, dibuang, masukin lagi. Kalau ada yang bau-bau udah nggak bau, ambil, jangan makan gitu, dibuang yang dibuangnya gitu, ya kan, yang busuknya itu kan ya. Nah jadi kan bisa makan juga, nanti bisa di Malawi itu sampai 6 bulan, 7 bulan disimpan. Di Burkina Faso sampai 8 bulan. Di Afrika Barat dan Afrika Timur. Jadi sudah diterapkan kemana-mana yang hasil penelitian cara penyimpanan ubi. Di Ghana bisa 4 bulan. Ghana itu panasnya setengah mati gitu, 4 bulan bisa. Ya kan? Burkina Faso 8 bulan. 8 bulan mereka. Makanya kagetnya. Agak ke utara gitu. Terus udah, nah yang scaling ini kan udah berhasil nih, tahap pertama pilih yang mana ya kan, yang untuk waktu musim kering pit step, kalau hujan masukin, jadi seluruh tahun itu ada ubi jala terus. Dan waktu dijual harganya tinggi, ya kan, nggak ada ubi jala kan, kita jual tinggi gitu, jadi kan menambah income petani juga. Nah kemudian diproses, ya kan, bikin makanan asli, makanan lokalnya, dimasukin ubi bermacam-macam gitu kan ya. Nanti lihat aja di Abidin di Google gitu kan, bisa di Google, Google book search, di Google, bukan di internet. Kita akan cari kita tanya Abidin et al. Training of trainers orange fresh sweet potato, kayak itu aja, itu akan udah dapat keluar. Nah capaian yang dirasakan kepuasan gitu ya, yang mana nih? Nah itu sekarang Nation Story ini saya itu ambil scaling nih, setahun aja sama USAID, itunya fundingnya gitu. Terus ngambilnya harus daerah
rawan, daerah rawan itu daerah benar-benar kering gitu, dia bilang gitu. Burkina Faso atau Ghana. Ghana Utara, kata Burkina Faso waktu itu masih agak. Kenapa pilihannya Afrika? Nah ini yang Karena pertanyaan. bukan saya yang milih Iya. donornya, karena Iya. Afrika itu kan ada pertimbangan apa? karena vitamin mereka itu banyak yang kelaparan di Afrika itu kan. Jadi Banyak seperti sejarah donor. Yampi ya. Iya. Jadi Yampi ini berdiri karena inisiator dari KTNA Nasional waktu itu Pak Iya. Oyon untuk membantu Di mana- petani Afrika yang Iya. saat itu kekurangan pangan. Iya, jangankan di mana Afrika, di Ghana aja. Ghana Selatan kan agak kaya ya, maksudnya hujan banyak. Ghana Utara itu kering. Dia marah sama Ara gitu. Dia bilang, kok Kenapa? ibu milih Ghana Utara aja sih gitu. Bukan Iya. saya yang milih, saya bilang Iya. itu donor. Oh. Nah saya bilang, Pak, kalau Bapak itu udah kaya di sini, Iya. hujan terus, makannya banyak kan. Malah kalau misalnya kita kasih sesuatu itu nggak mau menerima kan. Kalau di sana itu mereka nggak ada apa-apa. Nah Oh, vitamin itu ya, A, ini. kekurangan vitamin itu lebih tinggi, Jadi- kemiskinan itu lebih Iya, tinggi, angka jadi kemiskinan angka itu. kemiskinan, dan Iya. mungkin juga pendidikan dan Iya. sebagainya itu menjadi pertimbangan. Waktu saya kepada masuk ke donor, ya. Malawi, PBB itu right to food, ada semacam penelitian right to food ya. Bilang gitu ya, mendeklarasi Malawi itu rata-rata kehidupannya super miskin, Di bawah garis kemiskinan. jauh di bawah garis kemiskinan. Waktu tahun 2010 saya mulai itu jauh di bawah garis kemiskinan. Di sini tantangan saya Iya. bagaimana Meningkatkan meningkatkan ya, paling pendapatan penduduk di sana. Iya. Nah, waktu setelah 4,5 tahun mereka declare, dengan Ubi Jalar ini saya bisa membayar school fee, membayar Bayar sekolah anak-anak gitu. Itu yang terenyuh Iya, gitu. iya. Lihat rumah-rumah saya tadinya atap rumbia, atap dari Yang rumput, jadi, sekarang ya. ganti atap seng, Nah, nggak bocor lagi, iya, gitu. iya. Ini kepuasan Kepuasan Bu Erna melihat ya. keberhasilan keberhasilan langsung gitu. masyarakat itu bisa meningkatkan Iya. tingkatnya ya, Iya. karena ya bukan hanya makan, Bukan tapi hanya mereka makan, bisa lihat gitu. sekolah. Nah, di Ghana Utara, ini yang paling sangat Terkesan terkesan. Di Ghana Utara itu, di Burkina Faso waktu itu kan, karena di Burkina ada 2 country yang dipilih. Burkina Faso waktu masih perang, sekarang enggak. Ghana Utara juga Ghana. karena perbatasan dengan Burkina Faso itu juga perang saudara, ya kan? Iya. Saya tempatkan di sana gitu. Menyatukan orang-orang yang musuh dingin nih. Jadi bukan Saya Nur dan cemburu. Erna, ini Iya, Ghana diakurkan. Utara. Iya, diaturkan, disatukan gitu. Yang kelompok curiga-curiga ini Iya. disatukan gitu. Sampai staf saya bilang Ya gini, Allah, sampai Dokter segitunya Erna, ya. Dokter Erna, kamu tuh benar-benar mau di sana. Iya. Apaan takut, saya bilang gitu. Saya kan bukan mengadu domba orang, saya bilang gitu. Kita itu kan kita berniat Itu ini. mulia. Iya, insya Allah saya bilang gitu. Niat Kalau- yang mulia, iya. insya Allah ada jalan. Setelah Allah setahun, lindungi. karena diterapkan ini kan dikasih gimana menyimpan ubi, gimana memproses ubi, gimana menjualnya, segala macam gitu kan. Nah, untuk kehidupan sehari-hari gitu. Setahun setelah itu kan ini kilat aja nih, scaling gitu. Iya. Dievaluasi lagi. Ketua suku, masing-masing ketua suku itu bilang, ini pertama kali proyek yang membuat kita itu bersatu. Oh, masya Allah. Jadi kita ikut bersyukur ya. Jangan Jadi mediator lah. Bu gitu Erna ya. di sana. Nggak nyangka ya kan, tadinya kan ketakutan juga waktu itu kan. Iya. Karena Masya Bismillah aja Allah. gitu kan. Saya tuh bukan nabi gitu kan ya. Saya tuh Iya. bukan, tapi saya tuh ingin Niatnya, menerapkan ya. pertanian gitu kan ya. Iya. Ya. Terus si ibu-ibu yang tadinya itu direndahkan oleh bapak-bapak, Ya. declare, si bapak-bapak juga declare, sekarang saya mengerti istri saya. Gimana kita bisa bekerja sama. Yang si ibu-ibu saya sekarang si bapak-bapak nih ya, si ibu-ibu sekarang saya tuh juga suami saya itu sekarang ternyata baik sama saya karena saya kumpulkan semuanya, masak semuanya Iya, gitu, iya. nggak ada larangan, Oh, Masya tanam Allah. semuanya Itu yang gitu. Ini ya. Ya, Terkesan dan Iya. membanggakan dan ya Allah mungkin inilah ya melalui Bu Erna inilah. dia teori training ya untuk
pendidikan itu, waktu muridnya tuh lagi tegang, kita tuh harus bikin lelucon loh, ya kan, supaya membuka. Ice breaking lah ya. Iya. Jadi apa kesukaan mereka? Karena kan nyanyi-nyanyi, kadang nyanyi-nyanyi gitu ya kan. Terus di break gitu, supaya mereka tuh ikut tetap berbahagia, tapi hubungin dengan tanaman, dengan ubi gitu. Nah, keberhasilan ini Bu Erna. Tidak selamanya Bu Erna kan di Afrika. Dan ada rencana di Indonesia. Apa kira-kira rencana besarnya ya untuk pemberdayaan petani kita yang mungkin metodenya aja yang beda ya antara Afrika dan Indonesia, tapi niat besarnya untuk bisa menaikkan harga ubi jalar ini apa kira-kira rencana besarnya ini? Iya, berdasarkan karena saya dari orang Indonesia, kan kita diajar budi pekerti kan, kita harus mengerti situasi dulu, ya kan. Nah, pertama kali saya harus melihat siapa nih yang juara-juara di sini, ya kan, ahli-ahlinya. Saya kan nggak bisa bilang saya ini, karena saya anti kayak gitu. Orang Barat masuk ke Afrika, saya orang ahli, semuanya dijadikan macam-macam. Padahal orang Afrika itu juga ahli gitu. Anti saya tuh, nggak mau saya kayak gitu, ya kan. Saya lihat dulu gimana pendekatan, ya kan, lihat. Kemudian saya selalu bilang, kalau menerapkan semacam program, lihat dulu program pemerintah itu apa. Karena pemerintah adalah the owner of the land. Tanpa pemerintah kita tuh nggak bisa jalan sendiri gitu. Jadi harus kolaborasi gitu ya. Nah, tentunya alhamdulillah sekarang tuh ada swasembada pangan, makanan gratis di sekolah-sekolah. Betul. Nah, itu yang yang saya dapatkan keberhasilan saya di Afrika gitu. Mengendalikan itu, membuat program untuk itu supaya bisa berhasil gitu. Jadi swasembada pangan dan memasukkan ubi itu sebagai salah satu kontribusi untuk gizi tadi ya bisa gizi dan kontribusi untuk makanan yang lain. Jadi jangan dibuang-buang makanan karena climate ya. Jangan dimatikan tanaman yang lain gara-gara kita itu akan mengubah iklim yang akan mempengaruhi tanaman yang ada. Kita juga kita dapat sakit-sakitan kalau iklim berubah. Saya tuh sekarang sakit alergi. Di Ghana tuh gak tahan alergi karena bau debu, angin, pokoknya debu segala macam lah gitu, gak tahan gitu. Ya kan, panas langsung terbakar, kulitnya melepuh. Nah itu dalam zaman dahulu kala tuh nggak pernah kayak gitu, nggak ada. Nah itu salah satu ya perubahan iklim itu ya. Perubahan iklim itu. Ya, jadi saya senang sekali pas saya masuk nih, pas sekali ada program pemerintah yang sedang dijalankan sekarang ini. Saya dulu juga bekerja di pemerintah, jadi kayaknya udah tahu apa maunya pemerintah itu. Mudah-mudahan ya. Bu Erna ini gayung bersambut gitu, artinya ilmu yang sudah diterapkan berapa puluh tahun itu, 30? Lebih dari 30 tahun. 30 tahun. Ayo kita. Terus setahun pengalaman di Amerika lain lagi, ya kan, jadi bisa ada tahu gitu. Jadi bisa dikombinasi ya barangkali pengalaman-pengalaman itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia barangkali. Nah ini ada pesan terakhir nih, silakan sahabat Yampi. Tanggal 30 Agustus di Sekolah Islam Terpadu Kota Wisata Cibubur, ya, masih Jakarta Bogor, ya kan. Kita tuh akan mengadakan pameran, bukan talk show dan makan itu tentang manfaat makan ubi jalar untuk menyokong swasembada pangan dan makan sehat, makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. Nah, Gubernur Jawa Barat ini insya Allah akan datang, Bupati Bogor akan datang. Nah, ini terbuka, nanti saya kasih ke dari ke Yampi gitu ya. Nah, dihubungin aja, ada telepon di situ, hubungin untuk umum. Nanti dikasih makanan gratis, coba ubi jalar bermacam-macam. Kita udah coba sekarang nih, bikin ubi jalar macam-macam ya. Dengan aneka resep. Aneka resep yang bikin sendiri gitu loh. Nanti saya mau bikin resep di sini gitu ya. Terima kasih undangannya ini, sahabat 30 ada di 30 Agustus ya. Ya sekitar Jabodetabek barangkali ya. Silakan hadir di
di kota sekolah Islam terpadu, kota wisata daerah Cibubur. Cibubur di sebelah Masjid Darussalam. Darussalam. Bisa dilihat itu. Iya. Silahkan dari jam 9 sampai sore. Iya, terima kasih. Insya Allah saya akan ngomong tentang ubi. Iya. Menanam sambil bersenang-senang gitu. Iya, sehingga jadi seperti Hobi, ya. Sehingga itu akan dilakukan tanpa beban ya, Iya. Erna ya. Nah, Dr. Tatkeri yang benar-benar ahli ubi jalar, dia akan ngomong ya tentang ubi jalar. Suami saya. Iya. Baik, kami rasa sahabat Yampi, kita telah berbincang cukup lama ini menyita waktunya Bu Erna yang harusnya beliau itu sibuk sebetulnya. Ini saya tarik aja dipaksa untuk bisa ketemu dengan sahabat Yampi melalui Yampi Podcast. Terima kasih sekali lagi Bu Erna atas pengalaman sebagai seorang peneliti, sebagai seorang empowerment ya, sebagai seorang direktur. Semoga semua yang telah dikaryakan untuk bangsa Afrika itu bisa diaplikasikan di negara Indonesia setelah beliau nanti pensiun, karena sekarang masih sudah pensiun. Jadi kita tunggu bersama hasil karya Bu Erna, seorang profesor Dr. Insinyur Putri Erna Abidin. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Kalau ada waktu kita undang lagi ya Bu Erna ya, untuk bisa cerita yang lain lagi. Terima kasih atas perhatian dan juga sahabat Yampi yang telah dengan tekun mengikuti obrolan kita. Kita jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.